Halo Sobat Cuan, kembali lagi di YouTube channel stocknow.id. Jika Sobat Cuan sering menonton YouTube channel kita sering membahas mengenai saham IPO atau Initial Public Offering. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai saham IPO yang akan listing di bulan Mei tahun 2024. Perusahaan ini berfokus pada sektor telekomunikasi. Jika Sobat Cuan ingin tahu bagaimana prospek usahanya dan bagaimana valuasi dari emiten tersebut, boleh banget untuk menonton videonya hingga selesai. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, boleh banget untuk Sobat Cuan untuk like video ini, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan yaitu kupas tuntas IPO data. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas nih mengenai profil perusahaan emiten data. PT Remala Abadi Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang mana telah berdiri sejak tahun 2004. Perseroan melayani kebutuhan akses internet, network and IT solution yang menjadikan sebuah layanan managed service yang didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan dukungan infrastruktur jaringan yang handal yang berupa jaringan fiber optik maupun wireless yang menggunakan teknologi terbaru. Perseroan juga telah berpengalaman melayani kebutuhan layanan telekomunikasi dan internet di berbagai jenis usaha, baik di segmen korporasi, industri telekomunikasi, pemerintahan, kementerian dan lembaga, perbankan, pariwisata, pendidikan, perumahan, dan segmen lainnya. Perseroan juga beralamat di Graha Mustika Rayu, Jalan Gatot Subroto, nomor 74 sampai dengan 75, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun prospek usaha Perseroan adalah industri telekomunikasi di Indonesia masih memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi demografi di Indonesia secara umum dan kondisi demografi di wilayah Jabodetabek secara khususnya, yang merupakan area pemasaran utama dari Perseroan, yaitu terkait jumlah populasi penduduk yang cukup banyak. Jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut menciptakan permintaan akan layanan internet yang cukup tinggi, di mana permintaan tersebut masih meningkat hingga saat ini. Peningkatan permintaan tersebut juga diperkuat dengan pengembangan teknologi digital, antara lain adalah teknologi 5G. Pandemi COVID-19 menciptakan perubahan perilaku dari masyarakat, di mana perubahan perilaku tersebut menghasilkan pertumbuhan bisnis online. Perubahan perilaku sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya kecenderungan melakukan transaksi secara online, merupakan faktor pendorong utama meningkatnya bisnis online di Indonesia, dan akhirnya berdampak pada permintaan akan layanan internet. Selain hal tersebut juga, program bekerja dari rumah atau yang biasa kita kenal yaitu WFH dan program pembelajaran jarak jauh yang mengalami tren peningkatan sejak COVID-19 juga berdampak pada permintaan akan layanan internet. Baik Sobat Cuan, pembahasan selanjutnya adalah informasi seputar Initial Public Offering emiten data. PT Remala Abadi Tbk atau kode emiten ini data akan menawarkan sebanyak-banyaknya adalah 275 juta saham baru atau sebesar-besarnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembar saham. Adapun harga penawaran umum saham sebesar Rp188 sampai dengan Rp208 per lembar sahamnya. Alhasil, calon emiten yang akan menggunakan kode emitennya data ini berpotensi mengantongi dana segar sebanyak-banyaknya hingga Rp57,2 miliar. Sementara itu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau kode anggota bursanya ini adalah AI. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan alokasi dana hasil penawaran umum emiten data. Alokasi seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, maka akan digunakan seluruhnya oleh data untuk sebagai berikut. Yang pertama ini adalah sebesar 19,97 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil alih saham FMI sebanyak 850 lembar saham atau setara dengan 85% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh oleh FMI. Dan sisanya yaitu sebesar 26,88 miliar akan digunakan untuk pembelian aset. Berikut adalah jadwal penawaran umum emiten data. Masa penawaran awal pada tanggal 5 sampai dengan 22 April tahun 2024. Masa penawaran umumnya pada tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei tahun 2024.
Tanggal penjatahan pada tanggal 3 Mei tahun 2024, tanggal distribusi sahamnya pada tanggal 6 Mei tahun 2024, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Mei tahun 2024. Pembahasan selanjutnya adalah komposisi pemegang saham emiten data. Adapun komposisi pemegang saham data sebelum melakukan penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembar saham, untuk rincian pemegang sahamnya ada di gambar berikut. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan dalam penawaran umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham akan ikut berubah. Berikut adalah perubahan struktur kepemilikan saham data. Baik Sobat Cuan, selanjutnya adalah pembahasan yang paling penting, yaitu kita melihat laporan keuangan dan rasio keuangan emiten data. Melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten data per Desember tahun 2023, total aset per tahun 2022 sebesar 96,38 miliar, dan pada semester 1 tahun 2023 ini naik 40,18% menjadi 135,75 miliar rupiah. Adapun total liabilitas per tahun 2022 sebesar 31,55 miliar, dan pada semester 1 tahun 2023 ini naik 30,08% menjadi 41 miliar rupiah. Selanjutnya, total ekuitas per tahun 2022 sebesar 65,28 miliar rupiah, dan pada semester 1 tahun 2023 ini naik sebesar 45% menjadi 94,7 miliar rupiah. Dan total laba bersih emiten data per tahun 2022 sebesar 26 miliar rupiah, dan pada semester 1 tahun 2023 ini ikut naik sebesar 13% menjadi 29,4 miliar rupiah. Perlu teman-teman ketahui juga, penurunan dan kenaikan ini tentunya belum pasti. Tentu pada tahun 2024 ini kita bisa melihat laporan keuangan tahun 2023 baik dari neracanya maupun laba bersihnya. Pembahasan selanjutnya ini kita melihat rasio keuangan dan valuasi dari emiten data. Rata-rata PER terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp188 per lembar sahamnya, maka hasil PER sebesar 2,8 kali. Adapun PER tertinggi jika kita menggunakan harga tertingginya yaitu 208 per lembar saham, maka hasil PER-nya atau price earning ratio-nya yaitu sebesar 3,1 kali. Jika kita lihat dari sisi PBV-nya atau price to book value, rata-rata PBV jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp188 per lembar saham, maka hasil rata-rata PBV-nya sebesar 1,4 kali. Adapun PBV tertinggi jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu 208 per lembar saham, maka hasil rata-rata PBV-nya adalah sebesar 1,6 kali. Bisa dikatakan juga bahwa emiten data ini kecenderungannya adalah under value. Perlu teman-teman ingat juga, semua hitungan rasio maupun valuasi ini berdasarkan dari perhitungan tim analis Tokno.id. Tentunya metode perhitungan bisa berbeda dengan tim analis lainnya. Nah, jadi emiten data ini adalah emiten yang akan IPO pada bulan April dan rencananya listing di bulan Mei tahun 2024. So, untuk Sobat Cuan yang ingin membeli saham data di tahun 2024 ini, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini. Perlu diingat juga bahwa analisa pada video kali ini bersifat disclaimer on. Artinya segala keputusan untuk membeli dan menjual instrumen investasi ini berada pada tangan investor. Terima kasih untuk Sobat Cuan yang sudah menonton videonya hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan unboxing IPO berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.